Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Tian Wisnu. Kali ini kita akan membahas bagaimana cara biar IP index tidak berubah-ubah. Nah, maksudnya apa? Nah, ini buat teman-teman yang udah bisa mengkoneksikan antara PC server dengan PC kliennya gitu. Bagi yang belum paham tentang jaringan ini, bisa di skip aja ya. Bisa tonton dulu YouTube saya yang mengenai bagaimana cara mengkoneksikan dari PC satu ke PC yang lain. Itu bisa tonton itu dulu ya, baru kita membahas yang ini. Ini kita akan menjawab permasalahan bagaimana biar IP address-nya nggak berubah-ubah setelah kita terkoneksi seperti itu ya. Oke, contohnya seperti ini teman-teman. Misalkan teman-teman punya punya server ya, ada juga PC klien. Dalam artian gini, di perpustakaan teman-teman ada 3 PC. Satunya itu yang diinstal English Lite ya. Kemudian satunya itu tidak perlu diinstal English Lite. PC ketiga pun tidak perlu diinstal English Lite ya. Nah, mereka itu bisa terkoneksi ke server. Yang ini juga bisa terkoneksi ke server melalui perangkat jaringan, misalkan WiFi ataupun dengan router ya, melalui router gitu ya. Oke. Nah, bagaimana cara dia terkoneksi ya? Pertama, teman-teman harus tahu IP servernya ini berapa ya. Untuk mengetahui itu kita pakai namanya command prompt. Nanti kita akan bahas bagaimana caranya ya. Pertama tahu itu ya. Contoh command prompt seperti ini teman-teman. Nah, cara manggilnya gini deh. Klik start lalu ketik cmd. Nah, keluar yang hitam-hitam seperti ini ya. Oke, ini gampang kok teman-teman, nggak usah takut. Ini susah banget nih, ini IT banget. Saya bukan orang IT teman-teman, tapi kita belajar bareng-bareng ya. Ini saya pembahasannya dengan cara yang sangat mudah dipahami ya. Nah, bagaimana kita mengetahui IP server ini? Oke, kita balik ke pembahasan ini. Nah, kita harus mengenal beberapa perintah dari command prompt. Cuman ada 2 menurut saya yang penting ya untuk pembahasan kali ini, yaitu IP config. IP config itu untuk mengetahui IP dari PC yang kita pakai saat ini gitu. Nah, contoh kita ketik IP config seperti itu. Nah, di sini teman-teman fokus di IPv4-nya aja ya. Nah, kita dapat nih 192.168.18.4. Nah, kita catat ya di sini nih. Oh, berarti IP PC server kita adalah ini 192.168.18.4. Teman-teman perhatikan 2 angka terakhir. Jadi ini angka pertama 192, angka keduanya 168, ini angka ketiga, ini angka keempat. Nah, kita nyebutnya gitu ya. Membahasakan seperti itu. Nah, ini yang kita dapat dengan cara meng-IP config dari PC server. Nah, kemudian teman-teman nanti buka di PC ini sama PC ini. Sama, buka CMD juga kayak gini ya. Terus teman-teman ketik juga IP config gitu ya. Hasilnya berapa? Ya, misalkan IP hasilnya 192.168.18.10 misalkan gitu ya. Nah, dicatat di sini. Ya. Klien kita dapat ya, kita nyebutnya nih PC klien ya. Bisa bahasa kerennya PC klien ya. Kalau ini sebutnya PC server gitu ya, PC utama. PC anakan sebutnya PC klien. Nah, misalnya kita dapatnya sekian gitu. Terus kita coba di sini. Ya. Kita coba di sini di CMD ya. Terus gitu kita IP config dapatnya berapa? Dapatnya misalkan melalui CMD ini dapatnya 11 misalkan gitu. Ya. Karena IP itu bisa ngacak ya, bisa dapat berapapun. Nah, ini 11, ini 10, yang ini 4 gitu misalkan. Nah, perhatikan di sininya. Kalau dia perhatikan di angka ketiga. Kalau dia 18, sama-sama di 18 ya. Sama-sama 18 ini udah pasti bisa terkoneksi, teman-teman. Ya, berarti karena apa? Dia di jalur yang sama nih. Nah, terkadang kita dapat itu dia beda sendiri segmennya
Segmen tuh yang disebut angka ketiga ini sebutnya segmen ya. Ya, angka ketiga ini yang 18 ini sebutnya segmen. Kita menyebutnya segmen. Nah, kadang-kadang dia ada beda sendiri kayak gini nih. Nah, biasanya karena apa? Kadang-kadang gini, yang ini terkoneksi dengan WiFi, ini terkoneksi dengan WiFi. Nah, ini dia pakai jaringan LAN sendiri. Nah, akhirnya dia dapatnya IP yang berbeda. Nah, ini nggak bisa connect pas ini, ya, karena segmennya berbeda. Nah, bagaimana caranya? Ya, kita harus tanam IP. Kita paksa IP-nya biar dia dapat tetap 18.10. Kayak gitu. Ya, kita tanam IP-nya. Oke. Balik lagi, bagaimana cara biar si PC server ini tidak berubah gitu. Nah, sebelum itu kita ping. Nah, ini ada sorry, saya kelupaan. Jadi setelah IP config ini untuk mengetahui ya. Sekarang ada lagi namanya ping, perintah ping. Nah, ping ini gunanya apa? Untuk mengetahui PC yang dipakai saat ini dapat berkomunikasi dengan PC lain. Ya, jadi PC ini sama PC ini dia ngobrol nggak nih gitu. Ya, kalau ngobrol nanti berarti dia bisa terkoneksi. Nah, ping tidak bisa berdiri sendiri. Ya, perintah ini tidak bisa berdiri sendiri, tapi dia harus didampingi dengan IP PC lawan. Ya, tadi kan teman-teman udah dapat ya, PC-nya yang ini 192.168.18.4, yang ini 192.168.18.10. Kalau teman-teman mau ngeping, berarti buka PC yang server, buka CMD dari sini, kemudian ping ke PC ke IP-nya ini. Jadi bukan ping ke IP sendiri ya, tapi ping ke IP-nya lawannya. Oke, kita contohkan. Misalkan ini kan kita di PC server ya. Ya. Nah, kita ping. Kita mau ngeping PC client. Ping ya, spasi jangan lupa 192.168.18.10. Enter. Nah, kalau replay seperti ini ya, maka dia sudah terkoneksi. Ya, coba saya ping ke segmen berbeda ya, 192.168.1 misalkan .20. Nah, dia RTO nih. Nah, RTO, request timeout. Nah, berarti dia tidak nyambung karena beda segmen. Segmennya 1, sedangkan ini kita pakai segmen 18, nggak akan nyambung. Ya, gitu. Oke. Ya. Tapi kalau dia segmennya sama 18.10, dia pasti nyambung. Ya. Oke. Kita sudah dapat, sudah di ping dan sudah replay. Nah, replay itu artinya dia sudah bisa say hi, nih, hi gitu ya. Tanpa ada kendala sudah replay. Sekarang kita tanamlah IP ini nanti ke PC server. Ya, kita udah dapat ya 18.4. Kita tanam nih teman-teman di PC servernya. Gimana caranya? Nah, ini pembahasan kita kali ini adalah bagaimana cara menanam IP ini ke dalam PC servernya. Klik start, ketik control panel, ya, enter. Lalu teman-teman ke ini ya. Ini ada network and internet, ketik view network status and task. Ya, klik aja langsung. Nah, di sini kita lihat ya, kita terkoneksi di WiFi. Ya. Kemudian kita klik change adapter setting sebelah kiri. Ya. Kemudian, nah di sini ada 3 nih. Saya ada Ethernet LAN, ada WiFi juga. Ya, saya pakai WiFi aja. Kalau teman-teman ada pakai LAN, silakan nanti LAN-nya yang diklik ya. Nah, kalau pakai WiFi, kita WiFi-nya yang kita klik. Contoh WiFi ya. Ini karena kita terkoneksi di sini. Kita klik 2 kali. Klik ya, pakai yang kiri ya. Nah, ini kita lihat ada internet di sini ya, kita terkoneksi di sini. Lalu kita klik properties, teman-teman. Setelah klik properties, klik yang internet protokol version 4 ya, TCP 4 tadi ya. Kita klik di sini. Kita klik 2 kali. Klik. Nah, kalau misalkan di teman-teman pasti tampilannya seperti ini ya, abu-abu seperti ini ya, belum dipasang nih IP-nya. Ya. Kalau seperti ini tandanya dia obtain an IP address automatically. Nah, otomatis nih. Sama DNS server address automatically. Ini berarti otomatis. Sehingga apabila mati lampu, dia akan dikasih secara ngacak. Nah, biar dia tidak berubah-ubah, berarti kita tanam IP-nya di sini. Kita tulis secara manual. Ya. Kita use following the IP address ya. Kita klik di sini.
Nah, ini kan masih kosong nih. Ini diisi apa nih? Nah, kan tadi kita udah ketik cmd ya. Kita ketik IP config ya. Kita udah dapat ya IP-nya server berapa. Oke, sekarang kita contek nih. Oke, kita buka cmd-nya lagi ya. Star cmd command prompt ya. Oke, udah kebuka. Nah, kita ketik IP config. Kita udah dapat nih IP-nya. Ini kita ketikkan di sini. Oke. Ya, kita ketikkan aja di sini. Ya, di copy paste bisa atau diketikkan manual ya bisa. Ya. 192.168.18.4 sama ya. Oke. Kemudian untuk apa namanya? Subnet masknya, ya subnet masknya kita klik aja, otomatis akan terisi. Pastikan sama ya. Oke. Default gateway-nya berapa? Oh, sama, tinggal bedanya dia terakhirnya 1 angkanya. Nah, ini kita copy paste aja. Atau mau diketik manual juga boleh, teman-teman. Ya, seperti ini ya, pastikan sama. Kalau sudah, DNS-nya jangan lupa dipakai DNS Google. Berapa DNS Google itu? 8. 8 8 ini 4, ini 4. Oke. Nah, dengan kita menanam IP ini, jadi kalau dia mati lampu sekalipun ya, mati listrik ataupun besoknya kita matiin terus kita nyalain lagi PC-nya, insya Allah dia tidak berubah. Karena apa? Karena kita udah reservasi nih. IP ini hanya buat PC ini. Gitu logikanya ya, teman-teman. Nah, lalu kita klik OK. Oke. Nah, gitu kita close. Oke, kita close. Ini kita close juga. Sudah selesai. Gitu aja kok cara nanam IP. Sama nanti di PC client kalau bisa digituin ya. Jadi kita IP config dulu. Misalkan kita udah dapat misalnya 18.10. Nah, teman-teman tanam juga ya, biar PC clientnya tidak berubah-ubah. Biar IP-nya tidak direbut sama PC lain. Ya. Nah, dan for your information, IP ini bisa beda dengan PC yang ada di teman-teman ya. Gitu. Mungkin di saya 18.10, di sana mungkin di teman-teman 192.168.1.10 misalkan gitu ya. Jadi tergantung dari IP config kalian berapa hasilnya, itu yang dipakai ya. Jadi jangan ngikutin saya ya, IP-nya kita bisa berbeda. Oke. Itu saja teman-teman ya. Silakan like dan subscribe apabila menyukai konten ini. Semoga menambah wawasan lagi tentang jaringan ya. Kita belajar IT sedikit-sedikit, tipis-tipis aja lah gitu ya. Semoga bisa memberikan sedikit insight mengenai sedikit tentang jaringan komputer gitu. Dan oh iya, satu hal yang saya lupa sampaikan. Jadi gini, ketika nanti sudah connect ya, kan kalau kita mau divisi server itu kita ketikkan ya localhost gini ya, 8123, benar seperti ini ya, divisi server. Nah, nanti di PC client itu localhostnya diganti. Contoh ini adalah PC client ya, itu pakai IP-nya si server. Localhostnya kita ganti 192.168. Berapa tadi? 18.4 ya. Jangan lupa pakai .2, 8123-nya tetap ya. Ini tetap ya, harus dipakai. Lalu kita pencet enter. Nah, maka di PC client itu akan terkoneksi ke server. Ini cara manggilnya ya, jadi nggak pakai localhost lagi. Oke, itu aja teman-teman. Selamat mencoba ya. Like dan subscribe sekali lagi, dan komen apabila ada pertanyaan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.